Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan ya, walaupun cuaca di luar sana hujan, tapi puji Tuhan ibu-ibu masih bisa usahakan hadir ya. Ya saya melihat ini adalah semangat ibu-ibu meskipun tadi sempat hujan, tapi ya puji Tuhan jam 4 kurang itu udah agak reda kan, agak hujan ringan rintik-rintik, tapi itu tidak menjadi penghalang ya ibu-ibu datang. Ya puji nama Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak ibu untuk kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak asing untuk ibu dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat 15. Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Ya. Silakan ibu-ibu simak firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian. Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat 15. Judul dari firman Tuhan ini, Paulus ingin ke Roma. Ayat yang ke-8 beginilah firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucapkan syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya puji nama Tuhan. Yang dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya memilih tema untuk kita renungkan dari firman Tuhan ini, yaitu hidup dengan benar. Itu temanya, hidup dengan benar. Ya, pastinya semua orang tua merasa bangga dan bahagia ketika anak-anaknya berhasil mencapai prestasi yang mengagumkan, yang membanggakan. Ya. Orang tua merasa pastinya jerih lelahnya untuk membiayai anak-anaknya sampai anak-anaknya berhasil. Ya. Apalagi kalau anak-anaknya bisa menjadi seorang sarjana, ya pasti orang tua menganggap, tidak sia-sia keluarkan uang banyak, tidak sia-sia aku sediakan semua kebutuhan biaya pendidikan dia di perguruan tinggi sampai dia berhasil. Dan pastinya orang tua sangat bangga ketika melihat anaknya berhasil dan bisa menjadi seorang sarjana dengan prestasi juga yang sangat baik. Dan begitu juga lah ibu-ibu yang kita bisa lihat dari seorang Rasul Paulus ketika dia bangga, dia bahagia melihat iman orang-orang Kristen yang ada di Roma sangat terkenal di seluruh dunia, katanya dalam ayat yang ke-8 tadi. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Berarti imannya orang-orang Kristen di Roma ini, ibu-ibu, bukanlah iman yang biasa, tapi iman yang sangat luar biasa. Ya, sampai dikatakan tersiar di seluruh dunia. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa
sejarah yang terjadi tentang orang Kristen yang ada di Roma pada masa itu, pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang minoritas di tengah-tengah orang-orang Romawi pada masa itu. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang jumlahnya tidaklah banyak, karena mereka berada di wilayah Kekaisaran Romawi pada masa itu, dan orang-orang Romawi yang ada di sekitar mereka itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak hanya itu saja, orang-orang Kristen yang ada di Roma pada masa itu juga adalah orang-orang yang mengalami penderitaan yang sangat hebat karena mereka ditindas dan dianiaya oleh Kekaisaran Romawi, pemerintahan Kekaisaran Romawi yang sangat tidak suka melihat Kekristenan berkembang di kota Roma pada masa itu, ibu-ibu. Sehingga inilah yang menjadi tantangan berat bagi orang-orang Kristen di Roma pada masa itu. Tetapi puji Tuhan, walaupun mereka mengalami tekanan yang berat itu, mereka mempunyai iman yang teguh, mempunyai pendirian yang teguh untuk tetap setia mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus, dan mereka tidak menyangkal iman mereka atau tidak meninggalkan keyakinan mereka kepada Tuhan Yesus sekalipun nyawa mereka terancam pada masa itu, ibu-ibu. Dan ini juga menjadi teladan buat kita, apalagi iman orang-orang Kristen di Roma sangat luar biasa karena tersiar berita tentang iman mereka ke seluruh dunia pada masa itu. Kemudian juga orang-orang Romawi yang ada di sekitar umat Tuhan atau di sekitar umat Kristen yang ada di Roma, mereka juga adalah orang-orang yang memang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka punya niat untuk memberontak kepada pemerintahan Kekaisaran Romawi yang mereka anggap tidak nyaman buat mereka. Apakah orang-orang Kristen di Roma pada masa itu mereka ingin untuk bergabung dengan orang-orang Romawi yang demikian, yang memberontak melawan pemerintahan Kekaisaran Romawi? Kalau sampai umat Kristen mau ikut-ikutan juga dengan orang-orang Romawi di sekitar mereka yang bukan anak Tuhan karena belum percaya kepada Yesus, hanya untuk memberontak kepada pemerintahan Romawi, justru lebih celaka lagi, pasti umat Kristen yang ada di Roma akan dianiaya lebih berat lagi, atau ditindas lebih berat lagi oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi. Ya, ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, tentunya kita sebagai anak Tuhan, sekalipun kita ada di tengah orang-orang yang tidak baik kelakuannya, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kelakuannya jahat, apakah kita akan mau ikuti mereka? Apakah kita mau tiru mereka? Kalau kita anak Tuhan yang cerdas secara pikiran, secara kerohanian, pasti kita memilih untuk tidak ikut-ikutan, kan? Seperti itu. Oleh sebab itu juga lah, ibu-ibu, oleh sebab itulah maka kita pun, dimanapun keberadaan kita sekarang ini, kalau kita ada dalam lingkungan orang-orang yang punya moral tidak baik atau tidak punya etika, ya, maka jangan sampai kita ikut meniru kehidupan mereka yang demikian. Bukankah anak Tuhan harus tampil beda? Kalau dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia, kata firman Tuhan, kan di ayat itu. Ya, kita tidak boleh serupa dengan orang dunia. Berarti anak Tuhan harus berbeda dengan orang-orang duniawi. Karena kita anak Tuhan, kita pasti diberitahukan, diajarkan tentang apa yang benar di mata Tuhan, dan apa yang benar di mata Tuhan itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini, dalam kehidupan kita. Dan itu perlu untuk kita mulai dari diri. Kita perlu mulai hal itu dari diri kita sendiri. Berarti nggak usah lihat kanan kiri, kan? Nggak usah lihat orang terdekat kita dulu. Harus dia lebih dulu jadi anak Tuhan yang rohani, baru kita ikut rohani. Seharusnya kita kan
Kalau kebenaran firman Tuhan, maka kita lakukan itu dengan memulainya dari diri kita sendiri, kan seharusnya begitu. Ya ibu yang kasih Tuhan Yesus, dari pengalaman kerohanian orang-orang Kristen di Roma, orang-orang Kristen di Roma pada masa itu, mereka puji Tuhan tidak terpengaruh dengan kehidupan orang-orang yang tidak baik di sekitar mereka. Ya. Dan ini juga menjadi teladan buat ibu-ibu dan saya, supaya kita pun jangan sampai terbawa atau terpengaruh oleh hal-hal negatif atau hal-hal yang buruk dari kehidupan orang-orang yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan. Belajar dari kehidupan rohani orang Kristen di Roma yang tidak terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang jahat, tidak terpengaruh melakukan hal-hal jahat dari orang-orang duniawi di sekitar mereka. Ibu-ibu yang kasih Tuhan Yesus, Paulus memuji iman orang-orang Kristen di Roma, sekalipun mereka adalah kaum yang sedikit di kota Roma pada masa itu, tetapi iman kerohanian mereka, karakter mereka yang mau melakukan kebenaran yang sejati, yang sesuai kehendak Tuhan, itulah yang membuat mereka dikatakan anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang sangat luar biasa dan membuat kehidupan mereka layak untuk diteladani. Bahkan Paulus pun mengakui dan bangga atas kehidupan mereka yang seperti itu. Coba ibu-ibu renungkan secara pribadi, apakah ibu-ibu sudah menjadi orang yang hidup benar di mata Tuhan, sama seperti orang-orang Kristen di Roma pada masa itu? Hanya ibu-ibu yang dapat menjawabnya. PR kita bersama-sama, yaitu kita perlu untuk tekun berusaha memulai dari diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita, dimanapun kita berada, baik dalam keluarga kita, dalam lingkungan bermasyarakat, di tempat kerja kita, dan dimanapun berada, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang berdampak positif dan menjadi berkat. Dengan firman Tuhan yang dapat dibagikan kepada ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama tentang perjuangan iman orang Kristen yang ada di Roma pada masa itu, yang sungguh dahsyat. Bagaimana walaupun di tengah tekanan yang berat, mereka tetap setia mengikut Engkau ya Tuhan. Sekalipun nyawa mereka terancam, sekalipun mereka ditindas dan dianiaya oleh pemerintahan Romawi yang tidak suka dengan kekristenan yang berkembang di masa itu, tapi Paulus begitu kagum karena iman percaya mereka sungguh dahsyat. Bagaimana mereka membuktikan ketaatan mereka kepada-Mu ya Tuhan, dan juga mereka benar-benar mau hidup benar Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa meneladani umat-Mu yang ada di Roma pada masa itu, sehingga kami pun menjadi anak-anak terang dalam kehidupan kami di zaman sekarang ini yang penuh dengan kejahatan. Ya Tuhan, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada WL saya persilakan.